Nah, dua kerajaan ini perang. Tapi kalau sekarang udah Oh iya, terintegrasi. itu peranan Arupalaka. Ya. Makanya sering orang nggak melihat peranan Arupalaka yang mungkin disebut pengkhianat atau apa karena telah bekerja sama dengan Belanda, dengan VOC. Nah, Prof, kalau tadi kita udah ngomongin Kesultanan Buton, sekarang masih nyambung dan masih deket nih, Prof. Kita mau ngomongin soal asal-usul suku Bugis. Bugis sama Buton tuh sebetulnya dekat dia. Dia punya kerjasama juga. Artinya sesama negara-negara atau kerajaan-kerajaan Nusantara atau Kesultanan Nusantara itu dekat hubungan antara Buton dengan Bugis. Gitu, dekat dia. Oke. Ya karena juga pengalaman historisnya tadi kan kita Iya. tadi kilas balik kan adalah sekutunya VOC menghadapi Goa. Jadi memang harus hati-hati nih melihat, harus cermat maksud saya. Sebab kalau kita bicara Bugis Makassar sekarang itu sudah seperti luluh dia. Apa namanya ini terintegrasi gitu ya. Kalau dulu secara politik itu beda. Yang Bugis itu kerajaannya, kesultanannya namanya Bone. Bone. Ya, ibu kota kalau sekarang tuh Watampone gitu. Kalau Makassar itu Goa, kerajaan sendiri lagi. Nah, dua kerajaan ini perang. Tapi kalau sekarang udah terintegrasi. Oh iya, itu peranan Arupalaka. Ya. Makanya sering orang nggak melihat peranan Arupalaka yang mungkin disebut pengkhianat atau apa karena telah bekerja sama dengan Belanda, dengan VOC. Tapi nggak begitu cara melihatnya. Nah, sebelum kita ngomongin Arupalaka, Bugis kan tergolong dalam Oke. suku Deutero Melayu juga kan. Oh iya, ini Awal mulanya masuk ke Nusantara tuh gimana? ya kalau kita kilas baliknya mundur agak jauh ya, Iya. ini nenek moyang kita nih kan, waduh, bangsa yang survive ya, yang telah melintasi samudra begitu ya. Benar. Dan kalau teori agak lebih ke belakang kita ketahui itu out of Afrika kan, orang yang keluar dari Afrika kemudian berjalan berlayar. Ya, kalau masih di benua-benua sana ya tentu berjalannya lewat daratan, tapi begitu masuk ke wilayah kepulauan kita kan masa berenang, dia pasti bikin perahu. Jadi sudah punya Berlayar. kemampuan teknologi kan. Iya. Mengenali juga apa namanya ini navigasi dan iklim cuaca ya, artinya apa ini namanya tuh astronomi itu Benar. dikuasai dong. Bahkan- Bagaimana enggak kalau enggak kan kesasar. Ya mungkin kesasar juga ya. Ya tapi itu apa namanya bagaimana mereka mengetahui, memahami dan pada akhirnya survive ya memasuki wilayah-wilayah sampai bahkan ke wilayah yang sekarang ya Melanesia, Mikronesia itu sampai ke Kepulauan Hawaii sana. Jadi coba di Hawaii itu Iya. ada pantai namanya apa? Waikiki kan? Waikiki. Iya kan, Waikiki pantai yang terkenal itu. Kita punya Waingapu. Iya. Jadi Wai itu air. Wai air. Iya, air. Kalau di Sumatera bahasa- ini itu juga apa tuh? Wai Kambas, Wai. Iya, itu bahasa Austronesia. Oke. Gitu. Nenek moyang tuh jadi ada apa dulu tuh? Kalau kita ditanya nenek moyang kita dari mana itu, sebetulnya jangan itu pertanyaannya. Sebab Kenapa? jawabannya Karena- nenek moyang kita tuh yang kemana-mana, Iya. bukan yang dari mana. Kemana-mana ya. Oh iya. Ini kemana-mana bisa sampai ke Kepulauan Hawaii sana, berlayar lagi ke timur sampai ke Madagaskar. Gitu loh. Iya, sampai Iya, itu tadi. Jadi bukan cuma sampai Madagaskar yang ke barat ke pantai timur Afrika, tapi kalau ke timur sampai ke Pulau Hawaii. Wow. Iya. Melanesia Raya itu yang kemudian ya mau diusung istilahnya itu, Iya. ya itu harusnya ya harus dikontekkan ada Austronesia juga di situ gitu. Nah, suku bangsa kita yang Melanesia itu juga banyak. Umumnya kan Kepulauan Timur itu ada 4 provinsi kita sebenarnya Melanesia, jadi nggak bisa dia soalnya mau bisa gitu, karena dia diikat oleh pengalaman sejarah maritim.
Benar-benar juga. Gitu. Jadi bangsa ini kan sebetulnya cita-cita bersama, nasionalisme itu. Gitu. Oke, jadi kembali ke apa tadi? Ya kita akan ceritanya kemana-mana sih Tia. Kalau Iya, bicara kalau bangsa bicara. maritim ini, suku maritim itu, suku yang kemana-mana gitu. Benar. Ya kapan dia berhenti di satu tempat di pulau itu, kapan dia nanti pergi lagi, ya belum Belum ada yang pasti. travelingnya ulama itu, ya yang mau masuk Islam. Kan Islam masuk sebelum Eropa datang kan gitu. Yeah. Itulah yang menghubungkan ini Indonesia begitu. Oke. Nah, di antara itu ada orang Bugis. Ya, benar. Orang Bugis gitu. Sampai sekarang orang Bugis masih menyebut diri mereka Tougi. Iya, ya tuh ininya ya asal usul ya. Bahkan kalau bacanya dari apa nih Lagaligo itu karya Mahabharata aja nggak sepanjang itu. Jadi itu dan itu udah diakui oleh Memory of the World kan, esai oleh UNESCO terpanjang di dunia. ya. Iya, Mahabharata kalah gitu. Nah, cerita tentang asal usul orang yang turun dari langit gitu ya. Kemudian yang karena kemampuannya membuat perahu lalu berlayar, dan tokohnya kan Sawari Gading kan, Iya, betul. menjelajah 8 penjuru laut dan sebagainya. Ya ini kemudian dia jagoannya lah gitu ya, jagoannya Carter Hero sebetulnya dia tuh ya, yang menunjukkan bahwa jadi itu sebenarnya ingin menggambarkan dunia orang Bugis tuh yang menguasai lautan. Gitu dengan cerita di dalam Lagaligo dengan tokoh utamanya itu Sawari Gading kan, dia mencari sebetulnya ya nanti dia mendapat calon istri itu sebenarnya adiknya kan gitu ya. Jadi kemudian ada cerita incest dan sebagainya itu. Nah, itu artinya pelayaran dia itu pelayaran mencari itu. Nah itu untuk menggambarkan kemampuan berlayar ya, teknologi dan sebagainya, mengenal dunia Nusantara ini begitu. Dan dari situlah maka semacam pembenarannya memang hebat orang Bugis di dalam pelayaran. Nah, tapi juga harus dilihat juga dalam konteks faktor apa yang mendorong itu. Nah, faktor historisnya adalah sesudah Goa Makassar ini dikalahkan oleh VOC. Jadi mereka keluar dari daratan masuk ke laut. Itu hikmahnya. Jadi dia yang kemudian ya kalau Belandanya nyebut dia bajak laut, tapi buat mereka orang yang ingin tetap survive kan. Pahlawan-pahlawan di laut berarti dia. Dan sebelum menjadi bangsa maritim pun katanya suku Bugis ini awalnya petani. Benar gak? Ya kita begini, negeri kita kan juga disebutnya kan tanah air. Jadi meskipun airnya lebih banyak tetap tanah di depan, tanah air, bukan air tanah kan. Jadi lain juga artinya. Negeri kita ini tanah air. Nggak ada bangsa yang menyebut negerinya pas seperti kita menyebut tanah air. Karena memang komponen tanah dan air yang kita hidup di atasnya sekarang ini gitu. Kalau orang-orang kan nyebut bangsa lain kan nyebut apa? Fatherland, motherland. Iya kan? Kita juga punya ibu pertiwi memang. Ya kan? Hanya sepihak kalau kita betul-betul tanah dan air. Gitu loh. Tanah dan air kan. Oke, jadi kita sedang bicara ini tadi itu kan suku-suku maritim lah ya, diantaranya Bugis. Ya, jadi faktor sejarah juga menentukan dia. Jadi dia keluar dari daratannya itu, ya mula-mula petani. Mula petani. Ya tentu berlayar tapi nggak terlalu jauh lah, biasa kan. Ada yang di pesisir gitu kan. Memang nggak semua penduduk kita, masyarakat kita yang di pulau-pulau itu berlayar berlaut, tidak ya, ada yang bercocok tanam kan, agraris juga gitu. Jadi ya dulu malah ya kita nyebutnya negara masih agraris atau sudah maritim. Menurut saya ya dua-duanya lah, cuma sektor kelautan sekarang harus lebih ditonjolkan karena potensinya lebih besar, lebih kaya, dan hampir bisa kita bilang, coba deh kalau yang agraris kan kita masih nanam, memelihara ya kan, nandur, kalau orang Jawa itu ada matun, tapi ikan di laut siapa yang nanam? Iya, jadi kekayaan kita belum gasnya.
Itu. Nah, kemampuan teknologi kita yang harus bisa memanfaatkan laut kita ini. Mungkin kemudian menjadi bangsa maritim itu Ah. salah satu motivasinya mungkin untuk berdagang juga, Bu. Oh iya, nah Ya. kekayaan kita ini ya tentu kita olah. Ya. Jangan kita ekspor barang-barang yang primer aja sifatnya, batu bara yang kita kirim atau apa ya, yang kita olah lah gitu ya. Nah, kita kemampuan itu kan harus ada teknologi. Maka dulu Presiden Habibie sangat menekankan nilai lebih itu harus kita peroleh ya supaya keuntungan makin bertambah, profit kita harus ada daya saing. Bangsa ini harus punya daya saing ya lewat teknologi dan iptek. Dan ya tentu karakter bangsanya juga harus dibenahi gitu kan. Ya, soalnya saya baca tuh suku Bugis sempat menguasai Ya. jalur perdagangan Oke. ya. Iya, bahkan sampai ke pantai utara Australia kan. Nyari Sampai- teripang tuh sampai sana. Oh iya. Teripang itu komoditas yang sangat dicari oleh negeri Cina waktu itu. Dan kemampuan menyelam orang-orang Bugis, ya sebenarnya tadi cerita Buton juga. Itu mereka bisa, ditambah lagi ada orang Bajo, jangan lupa. Oh, Orang Bajo, dia nyelam itu kurang lagi bisa sampai 30 meter. Itu tanpa Tanpa alat. Jadi makanya sering kebanyakan mereka agak tuli katanya karena kan iya betul. tekanan di air kan kalau hanya 30 meter buat dia tuh kuping lepas aja gitu dalam Luar mencari itu biasa ya. hebat tuh gitu loh. Nah tetapi kan bagaimana ketika ini sebagai komoditas kita perdagangkan gitu ya, keuntungannya kan mesti lebih banyak mereka peroleh, tapi ada tengkulak lah, ada sistem yang belum bisa kita gunakan untuk mengangkat keuntungan lebih banyak lagi buat nelayan. Jadi nelayan kita masih tetap banyak yang miskin kan sebetulnya. Padahal apa kurang kerja kerasnya mereka. Benar. Nah, jadi kebijakan lah ya kan, fasilitas, modal, keterampilan, hal itu mestinya harus diberikan sedemikian rupa supaya mereka dapat menghasilkan, memproduksi ya. Ikan yang lebih banyak tanpa mengganggu, merusak lingkungan. Ya nggak boleh pakai cantrang misalnya kan. Sekarang kan diatur tuh kuota untuk satu wilayah perairan ini ditetapkan berapa kuotanya boleh dimasuk. Nanti kalau ini habis semua dong. Dan mungkin juga yang diperdagangkan hasil taninya tadi itu juga kan. Iya, jadi prinsipnya bagaimana sih laut kita ini, potensi laut kita ini untuk kesejahteraan bangsa ini gitu. Setelah menjadi petani kemudian beralih menjadi pelaut yang tadi bisa ya bilang handal. itu biasa aja jadi dulu pada pelaut. Jadi ini sebetulnya sebuah sinergi kan, saling mendukung ya. Dasarnya tetap tanah tadi ya, negeri kita yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya ini, kemudian lautnya memberikan begitu banyak potensi untuk digarap. Ini bangsa ini akan luar biasa kekayaan potensialnya ya yang belum digarap sepenuhnya oleh kita gitu. Dan oleh ngomong kita dan soal keterampilan bangsa Bugis, katanya bangsa Bugis ini juga bisa dulunya bisa membuat kapal pinisi itu ya dengan insting aja ya. Kalau orang sekarang kan pakai ukuran harus pakai rancangan kalau segala kita macam. ke Bira misalnya itu masih mempraktekkan itu. Tapi kan ya siapa lagi ya, nah masanya disitulah pentingnya ya. Dengan omong-omong seperti ini sebenarnya kita juga harus menumbuhkan kembali semangat entrepreneur seperti itu ya. Karena buat saya itu ada dua spirit kalau kita bicara maritim ya Tia ya. Satu fighting spirit. Daya juang. Bagaimana kalau di laut kita nggak punya keteguhan ya kan, keberanian kan, sampai peribahasa yang dari kebaharian kita ini kan patang surut ya selagi layar terkembang ya kan gitu ya. Jadi pantang kita kembali ke pelabuhan atau apa itu ya, ada istilah gitu. Itu artinya itu kan menggambarkan keteguhan ya, pantang menyerah, dan memang bangsa-bangsa yang seperti itu yang akan survive dan besar dan jaya kan begitu. Nah satu lagi enterprising spirit, jadi semangat kepengusahaan
ya kita ini harus menjadi bangsa yang produktif gitu. Oke. Iya kan? Iya, benar. Dalam segala bidangnya, jangan lebih banyak jadi konsumtifnya gitu. Ya. Impor aja, emang gampang. Impor kan Iya. tinggal datengin lalu kita nikmati. Tapi uangnya dari mana? Akhirnya kita jangan-jangan lebih banyak utangnya nih nantinya. Itulah Itu nenek moyang kita permasalahan mengajarkan sekarang. apa. Nah, Iya. kira-kira begitulah ya. Jadi itu kalau saya melihat itu ya, fighting spirit, daya juang, dan Iya. enterprising spirit. Enterprise spirit. Nah, itu penting Semangat tuh, untuk Kak. menghasilkan produktivitas. Oke. Ya, enterprising tuh. Oke, kembali lagi nih ke sejarah Bugis nih. Ya, Bugisnya Prof. ya. Antara tahun 1608 dan 1611 Kerajaan Bone kan tersebar ke seluruh wilayah Makassar dan Bugis kan. Ya, Bagaimana itu ceritanya? nah, ini begini, itu kan Goa ini Goa ya. Goa ini menyerang lebih dan ekspansif dia memang. Goa itu lebih ekspansif ya. Ya, sebetulnya kalau pakai pengertian yang sederhana ya dia sebenarnya ya menjajah juga itu, artinya menguasai pihak lain untuk masuk ke dalam wilayahnya gitu kan, dengan kekerasan. Tapi waktu itu ya wajar dalam arti kan ya belum ada Indonesia ya, kita harus menempatkan konteks zaman yang tadi di awal saya sudah kemukakan. Ya, negara-negara sekitar, kerajaan sekitarnya diserang sama dia, Sopeng, Wajo ya, apalagi itu ya, yang besar Bone pun diserang kan. Larilah Rupalaka dari dari Bone itu ya ke Buton gitu. 2 tahun dia diselamatkan oleh Sultan Buton. Nah, oleh sebab itu ketika dikejar oleh Hasanuddin ya orang Buton harus bertanggung jawab nih. dia memang menjadi sasaran kemudian serangan-serangan itu. Tapi jangan dilupakan sesudah itu Rupalaka itu kan yang menjadi sultan untuk keseluruhan wilayah ini. Meskipun backupnya dukungannya VOC kan. Dan saat itulah Islam berarti tersebar di wilayah Bugis ini. Iya, itu Islamnya agak lebih 1600-an itu Islam masuk di sana. Goa juga Islam ya gitu. Nah, itulah persoalannya kan tadi soal politik kan, soal kekuasaan gitu. Nah, Rupalaka inilah yang mempertautkan tali persaudaraan baru boleh dibilang begitu. Jadi Bugis Makassarnya sekarang atau Bone dan Goanya itu sudah lebih terintegrasi. Gitu, dikawin mengawinkan. Itu juga salah satu pendekatan budaya itu untuk mengakurkan kalau orang konflik itu kan jadi saudara, jadi apa. Itu jangan lupa Rupalaka itu. Dan Rupalaka itu sempat bersekutu dengan VOC untuk melawan Goa itu. Untuk melawan Goa, ya dalam konteks itu ya wajar kan, kita harus bisa menerima. Jadi belajar sejarah ini juga harus ditempatkan pada konteks tadi itu. Nah, di pihak lain yang Bugisnya ini ya, yang jadi Bugis itu ada juga yang bersekutunya dengan Goa, yang Makassar ada gitu. Nah, makanya ketika ini jatuh Sumbaupu itu, mereka keluarlah dari wilayahnya. Ya ada 5 daeng tuh, Daeng Perani, Daeng Celak, Daeng Cempaka, Daeng Mempawah. Nah, itu menarik tuh. Larinya ke Semenanjung, Kepulauan Riau. Di sana sedang ada konflik Sultan Abdul Jalil tuh ya, diserang oleh Raja Kecik dari Siak. Itu sesama Melayu juga tuh sebetulnya. Nah, dia minta bantuan. Ini warrior ini. Itu kelebihannya lagi orang Bugis yang satu lagi ini, dia apa itu? Warrior ya. Pejuang dan fighter itu tadi juga ya. Jadi bisa juga apakah itu bayaran ya? Tapi paling tidak nanti ada konsesi yang diperoleh ketika berhasil Sultan Jalil kembali lagi ya, kedudukannya itu, Raja Keciknya dikalahkan, dia mendapat posisi yang di Pertuan Muda. Itu Perdana Menteri lah kalau bahasa politik. Jadi ini sultannya Melayu, Perdana Menterinya orang Bugis. Gitu. Maka ada Raja Haji Fisabilillah. Nah, itu pahlawan nasional tuh. Itu loh, dia yang di Pertuan Muda itu. Gitu. Ya, jadi pengaruh Bugis dan keturunan Bugis lalu kan kawin mengawin tuh di situ. Itulah yang sampai sekarang
Najib juga itu keturunan Bugis tuh. Pernah dia cari asal usulnya, iya, ke Makassar, ke Goa, ke Bone, pokoknya ke daerah itu dia cari. Oke, selain itu ada lagi nggak Prof tokoh Bugis yang jadi ikon perjuangan bangsa Bugis lah istilahnya pada masa itu? Iya, itu Raja Kayak Haji Arupalaka. tadi. Itu Arupalaka yang di Nusantaranya, katakan di Nusantara. Indonesianya. Iya. Yang di Semenanjung, Ada. jadi waktu itu kita kan belum terpisah. Ya. Belum seperti sekarang, ada Indonesia, ada Malaysia sebagai negara. Nah, Ya. dari mana taunya? Kita dipisahnya itu dengan Traktat London 1824. Oke. Traktat London Traktat itu London. kerja perjanjian antara Inggris dan Belanda, ya. Intinya dari perjanjian itu, dari traktat itu ditegaskan wilayah jajahannya masing-masing, kolonialismenya itu. Lalu ini Singapura ke sini jadi miliknya Inggris yang memang sampai sekarang kan jadinya kan, yang ke sini itu jajahannya Belanda. Jadi sejak itu kita terpisah. Kalau dulu Sultan Riau Lingga itu ya Tanjung Pinang semua itu sama. Gitu loh. Jadi kalau sekarang kita terpisah secara negara, jangan lupa dulu ada periode kita tuh nggak perlu paspor ke Singapura atau ke Kuala Lumpur ya. Ya negerinya juga. Jadi Sultan Riau yang terakhir istananya itu di Lingga, di Dai namanya. Gitu loh, terakhir itu. Jadi waktu itu masih Riau, Johor, Pahang itu wilayahnya itu loh, sebelum dipecah. Itu. Nah, itu peranan Bugisnya besar di sana sampai sekarang. Sultan Riau itu ya. Iya, di sekitar Riau dan di Semenanjung di Malaysia. Di Selangor, di Johor. Praktis itu keturunan Bugis. Kalau Tan Malaka nih sangat meyakini kekuatan Pelaut Nusantara. Katanya merasa wilayah Indonesia itu mulai dari Madagaskar, Filipina hingga timur Papua. Dulu tuh wilayah tersebut merupakan bagian dari Nusantara ya, Prof. Iya. Jadi Nusantara itu suatu konsep yang harus dilihat dari perkembangan itu ya, periode atau zaman. Seperti yang tadi Iya, Prof kalau bilang, Nusantara kita sekarang kan Indonesia ya, dengan wawasan Nusantara itu. Nusantara waktu itu ya semua kepulauan mulai Madagaskar sampai ke timur itu. Nah, kemudian ada konsep Nusantaranya Majapahit. Itulah. Jadi istilah Nusantara itu ada di negara Kertagama. Gitu, ada itu Nusantara. Oke. Nah, dibagi empat ya, ada yang paling jauh ya, Semenanjung, kemudian wilayah Melayu, wilayah Kalimantan ya sekarang ya, Borneo itu kan, Tanjung Pura itu nama-nama itu ada itu. Terus sampai ke timur Wandan, Ambian itu Ambon, terus sampai ke Onin, Wanin itu Fak-Fak kalau kita sekarang. Jadi wilayah itu sebetulnya disebut di dalam negara Kertagamanya Majapahit. Gitu. Iya. Apakah seluas itu kekuasaannya itu memang masih suka diperdebatkan. Tapi di dalam negara Kertagama disebut tuh wilayah-wilayah itu. Paling tidak artinya pengaruh Majapahit sampai kan? Sampai. Iya. Bahkan Muhammad Yamin tuh juga penasaran sampai dia berangkat ke Madagaskar dan katanya di sana ada kerajaan yang didirikan bangsa Indonesia. Kerajaan apa tuh ya, Prof? Ya, kerajaannya seperti apa mungkin itu masih perlu direkonstruksi ya. Tapi kalau pendekatannya budaya menarik karena keseniannya, bahasanya, cara-cara praktek-praktek kehidupan melengkapi kebutuhan peralatannya, perahunya. Benar. Itu Austronesia jadi naik moyang kita itu tadi ya, kalau dulu pertanyaannya waktu kita sekolah itu kan pertanyaannya kan begitu ya, dari mana asal usul ya, dari mana nenek moyang kita datang gitu. Ternyata nenek moyang kita itu bukan dari mana, yang penting yang kemana-mana gitu. Jadi bisa yang datang dan itu ulang alik migrasi itu biasa aja terjadi gitu. Contoh waktu Melaka jatuh ke tangan Portugis kan keluar dia yang mulai menghindari Portugis ya, lari ke timur sampai ada Gua Makassar tuh tumbuh karena itu. Nanti diserang lagi tadi yang saya ceritakan, Goa jatuh ke tangan VOC oleh Spelman 1667 tadi itu dengan perjanjian bunganya, lari lagi dia keluar lagi.
Jadi Indonesia ini asik. Asik Harus ya. dilihat dari mobilitas penduduk begitu, itu sudah warisan nenek moyang. Jadi Anda siap-siap kalau ditugasin ke Papua itu jangan nolak itu. Iya, Itu Indonesia bahkan juga, itu sampai Nusantara Afrika juga. Selatan Iya juga dong. ada jejak suku Bugis di Nah, Cape Town iya katanya. betul, Cape Town ya, betul. Nah, cuma kan sekarang dalam dunia yang sudah semakin apa ini ya, diatur, ditata, diplomasi. Ada negara kan mengatur lalu lintas, orang datang masuk pakai paspor, pakai visa. Ya dulu ya nggak perlu pakai visa ke Kuala Lumpur, negeri saya Iya. juga gitu. Ya kalau sekarang paspornya tetap, tapi visanya kan nggak, ASEAN kan kita nggak pakai visa kan, Ya. gitu. Kalau mau jalan kemana saja dengan paspor udah bisa. Benar. Tapi kalau keluar itu kan masih pakai apa namanya ini, visa. Oh. Nggak cukup paspor ya, paspor Iya. itu menunjukkan kita ini. Kita bicara Nusantara sebenarnya tadi tuh. Oh, Ya, konteksnya Nusantara ya. Nusantara itu yang mana? Ini konsep yang terus berubah sebetulnya ya. Kalau perkembangan sampai sekarang, Nusantara kita itu Indonesia. Padahal Nusantara itu dulu pernah mencakupi wilayah yang jauh lebih luas dari. Kalau ke utara jangan lupa tadi kan timur barat sampai ke Taiwan itu kan hampir mirip dengan kita juga. Okinawa itu Jepang bagian selatan, itu Austronesia itu. Jadi masih keluarga kita juga Masih, kalau ya. dilacak gitu. Gitu ya. Jadi mungkin saya nangkapnya kalau yang tadi Prof bilang itu bukan nenek moyang kita itu bukan masalah dari mana, tapi yang nenek moyang kita kemana-mana. Kemana-mana. Bener begitu Ini ya. juga bisa menjadi satu ini ya, ikon atau apa ya, cara kita ya memahami siapa kita kan. Kita Ya. sedang membicarakan ini semua. Saya kira nih yang kita Termasuk bicarakan adalah bagaimana nenek identitas moyang terbentuk suku ya. Bugis, Kita bicara Bugis, bicara Buton, semuanya itu berkontribusi terhadap peradaban maritim, peradaban bahari. Ya. Ya, kita sebenarnya juga punya istilah bahari loh selain maritim. Ya, Bang. Itu jauh sebelum maritim kita sudah punya istilah bahari, laut sebetulnya dari bahasa Arab. Dan negeri kita waktu itu disebut negeri di bawah angin sebetulnya. Kita menyebut diri kita negara di bawah angin. Yang di atas angin siapa? Kan gitu. Iya. Itu India, Persia, Arab dan sebagainya. Menarik kan? Nah, itu terjadi interaksi yang sangat intensif. Jadi gerak kita itu bukan kita didatangi, kita juga mendatangi. Nah, itu juga spirit yang harus kita tumbuhkan ke generasi muda. Benar. Jadi kita bangsa yang aktif. Bangsa yang memberikan kontribusi terhadap peradaban maritim dunia. Ya. Nah, Gitu. itulah Kalau Sobat PVC. Sejarah kemaritiman asal-usul suku Bugis, bukan dari mana, tapi kita kemana-mana. Betul gitu ya, Prof. Iya, iya. Oke, Prof, terima Iya, kasih. terima kasih, Semoga sama-sama. pembahasan ini bermanfaat bagi semua yang menonton dan membuat sobat-sobat PVC ini jadi tertarik untuk membahas kembali sejarah ya yang Iya, kita punya. terutama sejarah maritim ya. Terutama ya. Iya, terima Ya, kasih. terima kasih. Boleh, Mudah-mudahan, Prof, amin. di Ya, seruput lagi Iya. kopinya.